Halo, ketemu lagi dengan aku Priska. Nah, di sini sekarang kita mau bahas tentang bau mulut. Karena ini banyak banget orang yang sering bertanya, "Kak, aku rajin gosok gigi loh. Kok bau mulut ya?" Gitu. "Kak, kemarin sebulan yang lalu aku baru styling, tapi kok masih bau mulut ya?" Nah, jadi kita bakal bahas apa aja sih penyebab bau mulut itu. Oke, simak video ini. Jadi yang pertama, penyebab dari bau mulut itu adalah kondisi rongga mulutnya yang kering. Nah, jadi saat bangun tidur tuh biasanya. Kenapa bangun tidur itu suka bau mulut? Karena saat tidur itu jumlah saliva atau saliva. Oke. Kebiasaan. Jadi itu air liur. Jadi saat malam hari produksi air liur terus muncrat. Jadi contoh tadi tuh geng, nah itu air liur tuh itu gitu. Oke, jadi air liur itu pada malam hari produksinya itu sedikit gitu, beda dengan saat kita beraktivitas. Jadi saat tidur produksi air liur itu menurun. Nah, itu makanya kalau misalnya kita saat bangun pagi itu kenapa bau mulut. Makanya disarankan bagi orang yang terkhususnya pada saat aktivitas biasa pun, bukan saat tidur, dia memang mulutnya sering kering. Nah, itu coba biasakan untuk banyak minum dan menambah cairan-cairan yang lainnya untuk mencegah terjadinya kekeringan dalam mulut, karena kekeringan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya bau mulut. Yang kedua, penyebab bau mulut yang kedua itu ada di makanan, minuman yang kamu konsumsi ataupun mungkin kamu minum obat gitu. Pokoknya yang dikonsumsi lah ya. Nah, jadi sadar diri gitu. Kalau kamu suka makan pete, jengkol, ya pasti bau gitu loh. Jadi pilih makanan tuh yang sesuai gitu. Kalau memang kamu nggak mau bau mulut, ya jangan makan itu gitu. Ataupun kalau misalnya kamu habis makan itu, ya langsung kayak apa gitu, sikat gigi. Atau kalau kata orang tua zaman dulu, makan beras katanya gitu ya, biar baunya tuh hilang gitu. Pokoknya lakukan sesuatu biar kamu tuh nggak bau jengkol. Nah, ada juga orang misalnya dia sering minum obat. Nah, jadi bikin mulutnya itu juga bau obat. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan ya sama itu tadi, banyak minum. Nah, kalau kita misalnya banyak minum, biasanya itu bakal mengurangi bau. Yang ketiga, nah ini mungkin disebabkan adanya gigi kamu. Salah satunya tuh yang bolong, gede, udah lama, hitam. Terus kan bolong, nyangkut makanan, terus makanannya kagak keluar seminggu gitu, akhirnya bau jigong gitu ya ibaratnya. Nah, itu tuh yang bikin bau mulut. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau bau mulut, lihat dulu gigi kamu. Kalau ada yang bolong, hitam gitu kan, terus makanan suka nempel di situ, terus kalau mau congkel tuh agak sakit gitu ya kamu nyongkelnya, ya ke dokter gitu, tambal. Kalau misalnya nggak bisa lagi ditambal, ya perawatan saluran akar. Kalau nggak bisa lagi, ya cabut gitu, karena itu juga sumber infeksi gitu kan buat kita. Jadi ngapain dipertahanin lagi kalau memang udah nggak bisa gitu. Yang keempat, misalnya, "Kak, gigi aku tuh udah bagus loh semuanya, nggak ada yang rusak, pokoknya top marko top lah misalnya." Nah, sekarang kita lihat lidah kamu gosok nggak kalau misalnya kamu sikat gigi. Jadi saat membersihkan gigi itu nggak cuma gigi yang dibersihin, tapi lidah juga gitu. Nah, banyak orang mengabaikan si lidah ini, jadi sampai akhirnya lidahnya itu putih. Akhirnya lama-lama habis putih kekuningan, habis kekuningan kecoklatan. Nah, itu gara-gara penumpukan sisa-sisa makanan tadi. Nah, jadi kita harus lakukan pembersihan lidah. Gimana cara bersihin lidah? Nah, itu ada alatnya tersendiri sebenarnya, dengan menggunakan tongue scraper namanya. Kamu bisa beli di Indomaret, itu ada banget. Indomaret itu ada gitu. Loh, kok bawa-bawa nama toko, nggak di endorse ya geng. Pokoknya kamu bisa beli di supermarket ataupun minimarket terdekat. Nah, itu tuh ada gitu. Nah, terus kamu bisa juga pakai sikat gigi yang bulunya halus untuk sikat lidah.
sikat lidahnya itu satu arah aja gitu, dari dalam keluar. Pokoknya disikat pelan-pelan, pokoknya sampai bersih aja kayak gitu paling. Oke, yang kelima, penyebab selanjutnya itu adalah merokok. Nah, mulut kamu itu bakal tetap bau gitu kalau misalnya kamu masih merokok. Karena ngerokok itu kan dia nempel gitu di gigi aja bisa jadi kuning, coklat, sampai akhirnya bisa jadi hitam gitu gara-gara merokok akibat nikotinnya gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya kamu merokok tapi pengen mulutnya wangi, ya kamu bakal perawatan yang lebih ekstra lagi buat ngilangin si bau rokok itu. Ya masa kamu setiap habis ngerokok sikat gigi, kan repot juga ya. Jadi saran dari aku mah stop merokok. Yang keenam, penyebab bau mulut itu mungkin disebabkan karena gigi kamu itu nggak rata, jadi kayak berjejal gitu loh. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi makanan itu mudah menyelip, ya itu bahasanya, menyelip di antara gigi-gigi kamu. Jadi agak bau juga, si makanannya lama tuh dikeluarin. Akhirnya kita butuh perawatan lebih lagi, yaitu dengan cara kamu beli itu dental floss dimana aja, mau online ataupun langsung ke toko. Nah, itu dental floss itu ada kayak benang gigi gitu loh. Nah, benang gigi, nah itu untuk menghilangkan sisa makanan di bagian antar gigi gitu. Karena itu juga yang menyebabkan salah satunya kenapa bau mulut. Nah, kemudian kalau kamu jarang gosok gigi nih misalnya, akhirnya kan dia banyak banget tuh karang gigi. Nah, karang gigi juga itu salah satu penyebab terjadinya bau mulut gitu. Cuma kan ini kita bahas kenapa yang udah rajin sikat gigi pun masih bau mulut. Yang ketujuh, nah kalau ini yang ketujuh kita harus melihat riwayat kesehatan kita lagi kayak gitu. Misalnya kamu punya penyakit GERD. GERD itu penyakit mah kronis. Nah, jadi orang yang memiliki penyakit mah kronis biasanya memang bau mulut karena kita sering sendawa, akhirnya asam dalam lambung itu naik kan ke rongga mulut yang menyebabkan mulut itu jadi agak bau. Nah, kalau yang ini salah satu untuk cara menanganinya ya kamu harus ke penyakit dalam dulu, obatin gitu GERD-nya. Cuman yang aku tahu untuk bisa menghilangkan GERD ini salah satunya jangan stres, salah satunya ya. Jadi kalau misalnya kamu punya GERD sering mah, padahal kamu udah jaga makan tapi masih terus sakit, nah itu dari pikiran kamu juga gitu. Jadi selain fisik sehat, pikiran kita juga harus sehat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa juga disebabkan karena kamu misalnya punya penyakit penyerta seperti diabetes. Nah, ini punya ciri khas bau yang khas dalam rongga mulut, itu adalah bau kemah. Jadi ini adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan bau mulut. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau masih ada pertanyaan sekitar bau mulut, misalnya kamu udah ngelakuin semua ini tapi masih tetap bau mulut, nah mungkin bisa konsultasi, boleh nanti kita cari penyebabnya nih, kira-kira bau mulutnya tuh kenapa. Karena bau mulut itu nggak mungkin datang tanpa penyebab. Ini dari segalanya, rawatlah rongga mulut kamu, baik itu gigi, lidah, dengan baik gitu. Jangan biarkan si karang gigi itu mengejar-ngejar kamu, karena karang gigi itu bagaikan mantan yang sangat agresif. Udah dibilang jangan deketin masih deketin, jangan deketin masih deketnya, kayak gitulah dia tuh. Jadi pokoknya kamu harus musnahkan tuh si karang gigi, musnahkan tuh si penyebab yang bikin bau mulut. Oke, paling itu aja, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.